warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua dan Anggota Senat Universitas Islam Indonesia, Ketua dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, jajaran pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia, kepala badan, direktur, kepala divisi, dan kepala perusahaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Universitas Islam Indonesia, pimpinan dan pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, serta para tamu undangan, sejawat dan hadirin yang saya muliakan. Izinkan saya pada momentum peringatan Milad Universitas Islam Indonesia ini menyampaikan pidato ilmiah mewakili kolega-kolega saya di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia pada peringatan Milad ke-81 Universitas Islam Indonesia pada tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Penguatan Governansi Pemerintah dan Bisnis dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals 2030. Versi lengkap dari naskah pidato ilmiah ini dapat Bapak Ibu baca serta diakses melalui file elektronik yang tersedia di situs web Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang berbahagia, isu sustainability telah menjadi fokus kajian yang penting di berbagai negara, khususnya negara-negara yang bergabung dalam persatuan bangsa-bangsa. Dalam rangka mewujudkan adanya keberlanjutan tersebut, maka peluncuran program Sustainable Development Goals pada tahun 2015 menjadi tonggak penting dalam rangka pengentasan kemiskinan, menyelamatkan planet, dan memastikan kesejahteraan pada tahun 2030. Momentum ini tentu menjadi peluang bagi Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan potensi bonus demografi dengan jumlah pemuda di usia produktif yang besar pada tahun 2030 menjadi kesempatan emas untuk dapat mencapai target SDG yang optimal. Implementasi SDGs memerlukan kerjasama yang baik antara sektor pemerintah dan sektor swasta dengan luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau yang meliputi 38 provinsi dan 514 kabupaten kota dengan jumlah penduduk lebih kurang 278,7 jiwa sampai dengan pertengahan tahun 2023. Kerjasama tersebut perlu dikoordinasikan melalui proses governance pemerintah atau good governance dan korporasi atau corporate governance yang baik dan dilandasi regulasi yang kuat serta sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan posisinya masing-masing. Governance yang baik merupakan proses pengelolaan pembangunan yang bertanggung jawab sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari alokasi dana investasi yang tidak tepat, mencegah pelaksanaan kehidupan politik yang menyimpang, terselenggaranya administrasi anggaran yang disiplin dan tertib, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan kegiatan bisnis dan kehidupan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Governance yang baik juga merupakan konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya yang secara kolektif memenuhi unsur keadilan dan partisipatif sebagai wujud konsensus yang dicapai secara demokratis antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta yang memiliki visi yang sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh komponen anak bangsa.
Namun demikian, dalam mewujudkan capaian SDGs itu tentu dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain adanya krisis etika dan moral di level elit, pejabat maupun tokoh masyarakat, krisis penegakan hukum, krisis kepercayaan antar elit karena perbedaan pandangan politik, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya tindakan fraud maupun pelanggaran konstitusi. Selanjutnya, kondisi geopolitik regional dan internasional yang kadang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses-proses pencapaian SDGs juga merupakan tantangan yang perlu dimitigasi dari awal oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang memiliki ketahanan yang baik. Oleh karena itu, pada pidato Milad UII ke-81 ini cukup menarik untuk membahas tentang upaya penguatan governance pemerintah dan bisnis dalam mendukung SDGs pada tahun 2030, serta merumuskan peran UII sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dalam memberikan dukungan secara akademik maupun aksi nyata untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif dan ekosistem yang produktif. Selepas membuka pidato ilmiah ini, bagian kedua kami akan menguraikan agenda SDGs tahun 2030 dan konsep prinsip governance serta pandangan Islam tentang isu pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya akan diuraikan konsep dan kondisi kontekstual governance di bidang pemerintahan dan bidang bisnis dengan studi kasus pada sektor bisnis keuangan syariah. Selanjutnya akan dibahas tentang tantangan fraud dan mitigasinya. Dan akhir pada pidato ini akan diakhiri dengan kesimpulan saran serta uraian peran UII untuk mendukung capaian SDGs. Hadirin yang berbahagia, SDGs saat ini diakui secara masif sebagai pedoman pembangunan global hingga tahun 2030. Terdapat 17 tujuan yang dijabarkan dalam 169 indikator yang merupakan sebuah seruan bagi semua negara, baik maju maupun berkembang, untuk berjalan beriringan dalam mengatasi berbagai permasalahan global. Gaung dari slogan pembangunan berkelanjutan tidak lepas dari kehadirannya dalam berbagai forum akademik, jurnal penelitian, maupun ruang rapat otoritas lokal, maupun jargon rencana pembangunan dari berbagai perusahaan. 17 SDGs hanya bisa diwujudkan melalui upaya dan komitmen berkesinambungan antar berbagai organisasi, lembaga dunia, maupun masyarakat luas dan berbagai kalangan. Hal ini tidak lepas dari sejarah panjang SDGs yang melibatkan berbagai forum diskusi dari seluruh pemimpin dunia selama puluhan tahun. Pemerintah Indonesia sendiri telah proaktif dan akomodatif dalam implementasi agenda SDGs melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas mengawal capaian-capaian SDGs melalui sistem yang terstruktur dan berbasis teknologi informasi melalui dashboard SDGs Indonesia dengan bentuk platform visualisasi data dan analisis data capaian SDGs yang tampak pada layar. Kementerian PPN Bappenas mengklaim bahwa akhir tahun 2023 capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai 62% dari target yang dievaluasi, dengan rincian bahwa 224 indikator yang dievaluasi, sebanyak 138 indikator tercapai, 31 indikator akan tercapai atau membaik, dan 55 indikator memerlukan perhatian khusus. Literatur governance sebagai besar dijelaskan dengan menggunakan teori keagenan. Teori ini dikembangkan pertama kali oleh Jason dan McLean 1976. Teori keagenan fokus pada penyelesaian terhadap masalah keagenan antara manajemen yang bertindak sebagai agen dan pemberi amanat atau prinsipal kepada agen. Masalah atau dilema keagenan terjadi saat prinsipal mendelegasikan kekuasaannya pada pihak lain untuk mengelolanya. Teori keagenan berasumsi bahwa agen atau manajer adalah pihak yang memiliki kepentingan sendiri dan tidak ingin mengorbankan kepentingannya tersebut dalam rangka mengakomodasi kepentingan prinsipal atau pemberi amanat. Pada sisi lain,
prinsipal dalam hal ini pemegang saham berkepentingan untuk selalu meningkatkan kekayaannya atau kekuasaannya. Oleh sebab itu, teori keagenan memandang sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sebuah kontrak yang mengikat, yang mengindikasikan bahwa prinsipal dan agen seharusnya memiliki kontrak yang bersifat eksplisit, yang berisi kesepakatan di antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut biasanya menyatakan bahwa agen harus bertindak untuk kepentingan prinsipal dalam mengelola kekayaan milik prinsipal tersebut. Selanjutnya, prinsipal ingin memastikan bahwa agen bertindak sesuai kepentingan prinsipal atau pemegang saham di perusahaan dalam sektor privat. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip dan mekanisme governance yang baik. Proses atau mekanisme governance diharapkan mampu memberikan kepastian bahwa para manajer berkinerja sesuai harapan prinsipal. Gambar yang tampil pada layar berikut memberikan gambaran mekanisme governance pada sektor privat. Hal tersebut menggambarkan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal, dewan komisaris dan dewan direksi. Pemegang saham sebagai prinsipal memiliki dua mekanisme governance, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah dewan direksi yang terstruktur secara efektif, kompensasi dan kepemilikan yang terkonsentrasi, dan memungkinkan terjadinya pengawasan yang efektif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para agen atau manajer. Sedangkan mekanisme eksternal adalah pasar yang berfungsi sebagai alat pengendali perusahaan jika mekanisme internal tidak berfungsi. Mekanisme internal fokus pada peran direktur independen atau dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan dengan didukung oleh adanya prinsip, aturan, regulasi, dan insentif untuk agen sebagai komponen utama governance untuk menyelaraskan perilaku agen dengan kepentingan prinsipal dan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Konsep governance sebagaimana diuraikan di atas menggunakan ilustrasi organisasi bisnis karena teori keagenan dikembangkan dalam konteks organisasi privat. Namun demikian, konsep governance tersebut juga bisa diimplementasikan pada konteks organisasi lainnya seperti organisasi publik. Sebuah pemerintah juga dapat dipandang dalam perspektif teori keagenan yang menunjukkan hubungan antara prinsipal dan agen. Eksekutif bertindak sebagai agen yang diberikan amanah atau dipilih oleh rakyat, dan legislatif bertindak sebagai mekanisme pemantauan dan penyeimbang kekuasaan di dalam pemerintah yang juga dipilih oleh masyarakat luas. Dari hubungan ini, maka rakyat adalah prinsipal yang mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, dan para anggota dewan, dalam hal ini anggota DPR, DPD, dan DPRD, melalui pemilihan umum untuk mengatur dan mengelola sumber daya publik melalui kekuasaan negara, sebagaimana diilustrasikan melalui layar berikut. Eksekutif sebagai agen bertindak sebagai manajemen pemerintah yang akan diimbangi serta diawasi oleh peran legislatif sebagai representasi dari masyarakat luas. Legislatif mengambil peran sebagai pengawas jalannya pemerintahan dengan berbasis pada kepentingan masyarakat luas, layaknya peran dewan komisaris di perusahaan. Hal ini berlaku baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hadirin yang berbahagia, konsep governance dalam Islam berlaku untuk individu maupun kelompok manusia di dalam masyarakat atau entitas tertentu dengan motif profit maupun sosial. Konsep dasar governance sebenarnya dapat ditemukan dalam konsep ihsan, di mana manusia selalu diharapkan berbuat baik dan memperbaiki tingkah laku, baik pada Tuhan maupun terhadap sesama manusia, dalam rangka mendekatkan dirinya pada Sang Pencipta dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat
berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Governance dalam perspektif Islam dapat dilihat juga sebagai realisasi dari kebaikan yang mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, toleransi, kasih sayang, dan kedamaian. Good governance diwujudkan dengan menjauhi hal-hal yang dilarang dan mengajak hal-hal yang baik di dalam masyarakat, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Governance dalam perspektif Islam juga perlu mempertimbangkan beberapa prinsip dasar dalam Islam yang penting. Antara lain dasar pemahaman tentang Islamic worldview, konsep tauhid, konsep pertanggungjawaban dalam Islam, tujuan diciptakannya manusia, dan prinsip halal dan haram. Dasar pemahaman Islamic worldview meliputi pemahaman bahwa konsep governance dalam Islam diturunkan dari konsep ketauhidan yang mengakui adanya keesaan Allah dan Allah yang menguasai segala sesuatu di dunia dan seluruh alam semesta. Konsep ketauhidan juga memberikan kesadaran tentang konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi yang membawa amanah untuk mengelola dunia dan segala isinya berdasarkan konsep halal dan haram. Hadirin yang berbahagia, sektor publik memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sistem ketatanegaraan. Sektor publik merupakan ekosistem yang dibangun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi bagian komponen negara sebagai stakeholder utama sekaligus sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilayani kepentingannya yang strategis oleh para penyelenggara negara. Ruang lingkup sektor publik tersebut dijabarkan di dalam pedoman umum governance sektor publik yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2022, meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, seluruh bagian entitas yang dibentuk oleh negara atau pemerintah yang mewakili kewenangannya berdasarkan konstitusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, governance sektor publik memiliki tujuan mendorong efektivitas penyelenggaraan sektor publik yang didasarkan pada nilai dasar governance sektor publik, mendorong terlaksananya fungsi sektor publik yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mendorong penyelenggara sektor publik untuk meningkatkan kompetensi, integritas yang diperlukan, serta fungsi-fungsi dan tugas serta kewenangannya. Pada tahun 2023, pada akhir tahun 2023, Indonesia menempati posisi 73 dari 214 negara dalam World Governance Indicator dengan nilai efektivitas pemerintah Indonesia 66,04 yang naik tipis dibanding nilai yang terakhir pada tahun 2022. Raihan ini tentu masih jauh dan di bawah negara-negara maju karena Indonesia faktanya masih diliputi dengan berbagai persoalan terkait dengan kemunduran, pemberantasan korupsi, efektivitas pemerintahan dan rendahnya kualitas regulasi yang terkadang masih terkontaminasi dengan produk politik atau intervensi para pemilik modal demi kepentingan jangka pendek dan pragmatis. Reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan diformalkan melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi sepertinya masih menjadi simbolisasi dan seremoni yang belum menyentuh substansi di mana
Tujuan akhir dari berbagai upaya tersebut adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata di seluruh Indonesia. Di sisi bisnis yang tengah berkembang adalah sektor keuangan syariah. Sektor ini menjadi penting dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah, industri halal, serta tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah yang mulai terbangun dan terintegrasi sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mengawal perkembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sektor keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi sektor keuangan komersial Islam dan sektor keuangan sosial Islam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2023, sektor keuangan komersial Islam mengalami pertumbuhan yang cukup besar dengan adanya 13 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah dan 172 bank perekonomian rakyat syariah, 58 asuransi syariah, 40 lembaga pembiayaan syariah, 11 dana pensiun syariah, 608 saham syariah, 228 suku dan 284 reksadana syariah. Gambar di layar memberikan gambaran bahwa industri perbankan syariah Indonesia yang ditopang dari BUS, UUS, dan BPRS terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Walaupun pertumbuhannya relatif pelan, mengikuti pertumbuhan penggunaan dana yang diimbangi dengan pembiayaan dengan akad-akad syariah, baik konsumtif maupun produktif. Gambar selanjutnya menunjukkan kinerja sektor industri keuangan non-bank (IKNB) syariah dibandingkan dengan IKNB konvensional. IKNB syariah yang terdiri dari industri asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus maupun financial teknologi syariah memiliki pangsa 2,74% dari total IKNB. Angka ini tentu masih tergolong kecil dibandingkan IKNB konvensional. Dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah yang lebih progresif, Otoritas Jasa Keuangan mulai menggagas adanya syariah governance framework yang akan dimulai implementasinya pada industri perbankan syariah, khususnya pada industri bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kita ketahui bahwa penerapan governance yang lemah pada sektor perbankan nantinya akan memberikan peran signifikan dalam sistem keuangan perbankan serta menjadi transmisi risiko di seluruh sektor dan perekonomian nasional. Hal ini tidak terkecuali akan mungkin terjadi pada bank syariah dengan menambah risiko ketidakpatuhan syariah yang mampu mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan. Hadirin yang berbahagia, mempertimbangkan adanya potensi risiko yang akan terjadi karena ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang akan dialami oleh entitas keuangan syariah, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan inisiasi untuk mengadopsi beberapa kebijakan yang terlebih dahulu diambil oleh negara lain seperti di Malaysia melalui Bank Negara Malaysia dengan menyusun Syariah Governance Framework for Islamic Financial Institution yang diterbitkan pertama kali pada 22 Oktober 2010 dan direvisi pada tahun 2019. Hadirin yang berbahagia, dalam mewujudkan governance yang kuat, sektor publik dan bisnis menghadapi tantangan potensi fraud, khususnya korupsi. Sebagai permasalahan yang telah ada selama puluhan tahun, korupsi dapat dicermati dari berbagai perspektif seperti hukum, ekonomi, teknologi, sosiologi, dan lain-lain. Indonesia telah berjuang melawan korupsi selama beberapa dekade, seperti banyak negara berkembang lainnya. Selama bertahun-tahun, kasus-kasus korupsi besar yang diperiksa oleh KPK, terutama melibatkan suap dan pengadaan barang dan jasa. Kemunduran demokrasi selama beberapa dekade ini juga turut menjadi penyebab meluasnya korupsi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan juga telah memberikan dampak terhadap dinamika korupsi di Indonesia. Berbagai ukuran tingkat korupsi sudah dirilis, termasuk indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparansi Internasional, di mana Indonesia mengalami stagnasi, yaitu pada posisi 34 pada peringkat 115 di antara 180
negara. Di sisi lain, peringkat Indonesia juga turun dari 110 menjadi 115 dari 180 negara tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya terjadinya politik biaya tinggi dan faktor integritas aparat penegak hukum. Permasalahan yang terkait dengan konsumerisme menjadi salah satu perilaku yang perlu dikaji dalam memahami akar penyebab korupsi. Budaya konsumtif mendorong terciptanya norma yang membenarkan dan merasionalisasi perilaku korup sehingga menyuguhkan budaya korupsi. Bagi sebagian orang, budaya konsumtif menjadi cara hidup dan dorongan untuk mengejar obsesi irasional dan tujuan pribadi mereka. Banyak studi menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan perilaku yang terabaikan yang menyebabkan upaya pencegahan korupsi di Indonesia tidak efektif dalam menghambat regenerasi korupsi. Pada akhir pidato ini, mari kita cermati lagi. Negara-negara di dunia telah melampaui perjalanan panjang dalam merumuskan SDGs yang diharapkan tercapai pada tahun 2030. Indonesia telah mengambil bagian dalam ikhtiar jangka panjang dengan menyusun peta jalan yang diharapkan mampu memberikan kemanfaatan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dukungan potensi bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang akan membesar tentu akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk dapat mencapai target SDG tersebut. Namun demikian, Indonesia masih memiliki beberapa tantangan dalam mewujudkan cita-cita tersebut, diantaranya karena masih kurang optimalnya implementasi governance di sektor publik dan bisnis. Governance yang implementasinya belum optimal ini berpotensi membawa dampak bagi kelangsungan dan stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan penilaian risiko yang tepat untuk dapat membantu menyusun dan menerapkan governance yang baik. Sampai hari ini kita masih berkutat pada problem korupsi yang masih menjadi pekerjaan rumah serius dengan ditandai dengan indeks korupsi yang tidak membaik, bahkan justru memburuk. Beberapa saat lagi kita juga akan mengikuti prosesi akbar demokrasi pemilu tahun 2024 untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk 5 tahun mendatang. Maka langkah-langkah berikut diharapkan menjadi perhatian bagi para pemegang amanah negara ke depan. Antara lain, pertama, sektor publik dan sektor bisnis perlu meningkatkan komitmen untuk mengimplementasikan governance yang sehat melalui proses penilaian risiko yang tepat, serta memastikan bahwa sumber daya manusia yang menduduki posisi strategis memiliki literasi yang baik. Terkait dengan prinsip-prinsip governance yang sehat, berintegritas, dan memegang komitmen amar ma'ruf nahi munkar. Kedua, sektor-sektor publik strategis yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat luas perlu mendapat perhatian khusus agar tidak dikuasai oleh segelintir kelompok atau orang yang akhirnya akan merugikan kepentingan umum. Yang ketiga, negara perlu terus mengkampanyekan dan memberikan contoh yang baik terkait pendidikan anti korupsi melalui pendidikan formal maupun non formal dalam rangka membangun pola pikir positif dan sehat bagi individu dan organisasi serta kearifan masyarakat dalam mengurangi budaya konsumerisme. Keempat, negara perlu berkomitmen secara serius untuk berupaya memberantas korupsi melalui penguatan kembali lembaga-lembaga negara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kewenangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sangat penting dilakukan karena keberhasilan capaian SDGs yang real dipengaruhi oleh upaya negara dalam memperbaiki indeks korupsi. Kelima, negara perlu mengoptimalkan bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang besar melalui kebijakan dan program yang mendukung pencapaian SDGs serta memastikan bahwa sumber daya manusia Indonesia didukung secara efektif. Akhirnya, pada Milad UI ke-81 ini dengan spirit dedikasi untuk negeri, tentu UI perlu mengambil peran aktif dalam upaya mendukung capaian SDG melalui kontribusi positif, khususnya dalam menyediakan pendidikan bermutu yang mampu menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki integritas dan moralitas
yang mampu menegakkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar sehingga dapat mengawal pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial yang sebenar-benarnya dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam dan berkontribusi secara positif dalam proses dan penyusunan pidato milad ini, khususnya para kolega dosen-dosen di jurusan akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII, kepada Dr. Arif Rahman, Dr. Mahmudi, Dr. Henry Yogi Prabowo, Sigit Pamungkas MKOM, Muhammad Nur Khalid MAK, Tias Kurniasari MSc. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Indonesia dan Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato milad UII ke-81. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor teman-teman sudah kumpul, kelompok penerbitas sudah berdatangan. Teman kita